Hujan turun deras malam itu, membasahi atap jerami rumah kecil Arum, hingga bocor di beberapa sudut. Tetes-tetes air jatuh ke lantai tanah, membentuk genangan kecil yang mencerminkan wajahnya yang pucat. Di sudut ruangan, ibunya terbaring di atas. Ceker, usai. Batuknya menggema seperti palu yang menghantam dada Arum. Setiap suara itu bagai pengingat. Waktu mereka semakin menipis. Begitu pula harapan. Arum, kau harus terima, desah ibunya. Suaranya lemah, namun penuh keputusasaan. Titis akan melunasi hutang kita. Kau akan hidup baik. Arum menggigit bibir hingga terasa asin darah. Kata-kata itu bukan diitse didengarnya. Tetapi setiap kali ibunya mengucapkannya, rasanya seperti pisau tumpul yang dikukis perlahan ke jantungnya. Titis. Nama itu saja cukup membuat tangannya gemetar. Pria itu bukan manusia. Ia adalah bodai yang menghancurkan segalanya yang disentuhnya. Di mata orang desa, Titis adalah penyelamat, kaya, berkuasa, pemilik sawah dan ternak yang tak terhitung. Tetapi Arum tahu, kebenaran yang tersembunyi di balik senyumnya yang licik. Ia pernah melihatnya memukuli seorang pelayan hingga tak sadarkan diri hanya karena cangkir tehnya tumpah. Ia pernah mendengar tawa kejamnya saat menghina seorang janda tua yang memohon keringanan hutang ibu. Dia akan membunuhku, bisik Arum. Suaranya serak. Hidup bersamanya sama dengan mati. Aku tidak bisa. Ibunya memegang tangan Arum dengan sisa tenaga. Kau harus kuat anakku. Untuk ibu, untuk kita berdua. Aku tak ingin kau hidup seperti ini miskin, kelaparan, dikejari hutang. Titis adalah jalan keluar. Arum menandok. Air matanya bercampur dengan tetes hujan yang jatuh dari atap. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan dinding-dinding ramah yang terasa seperti penjara. Tapi ia hanya bisa diam, menahan luka yang tak terlihat. Cinta untuk ibunya adalah satu satania yang membuatnya bertahan, tetapi juga yang membuatnya terperangkap. Pagi itu, Titis datang. Ia mengenakan baju sutra yang kontras dengan lumpur desa. Diiringi dua pria bertubuh besar yang menatap sinis pada Setia Perang. Arum dipanggil ke ruang depan, jantungan berdetak seperti genderang perang. Ia berdiri di ambang pintu, menunduk, berusaha menyembunyikan tangan yang gemetar. Kau Arum, suara Titis tebal, penuh otoritas. Ia melangkah mendekat, memaksa Arum mundur, hingga punggungnya menyentuh dinding. Angkat wajahmu. Aku ingin melihat apa yang aku beli dengan uangku. Kata-kata itu seperti cambuk. Arum menahan air mata, mengangkat wajahnya dengan hati yang hancur. Titis memandanginya seperti menilai ternak, lalu tertawa. Lumayan, tapi kau harus belajar tunduk gadis. Aku tak suka istri yang bandel. Malam itu, setelah Titis pergi, Arum duduk di tepi sungai, memandang air yang mengalir gelap di bawah langit tanpa bintang. Di tangannya, ia memegang seikat bunga liar yang ia petik pagi tadi. Satu satania kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Tapi saat ia pulang, Titis masih ada di sana, duduk di beranda rumahnya, seperti raja yang menjaga tawannya. Melihat bunga di tangan Arum, ia merebutnya dan menginjaknya hingga hancur di lumpur. Jangan bawa sampah ke rumahku, katanya. Suaranya dingin seperti pisau. Kau milikku sekarang, dan aku tak akan membiarkanmu bermimpi. Arum tak menjawab. Ia hanya menatap Banggo Benggania yang remuk. Hatinya ikut hancur bersamanya. Malam itu, saat ibunya tertidur, Arum membuat keputusan. Ia mengambil sebotol air,
sehelai kain, dan melangkah ke kegelapan. Gurun pasir menunggu di ujung jalan lautan pasir yang menelan segalanya, termasuk patah hati. Ia tak tahu apa yang ada di sana, tetapi ia tahu satu hal pasti. Ia lebih baik mati di gurun daripada hidup sebagai budak Titis. Pasir membakar telapak kaki Arum. Setiap langkah seperti berjalan di atas bara. Matahari di atas kepalanya tak kenal belas kasih, menyengat kulitnya yang sudah melepuh, hingga terasa seperti akan robek. Botol air yang ia bawa dari rumah kini kosong, hanya menyisakan tetesan terakhir yang ia jilat dengan bibir pecah-pecah. Gurun pasir membentang tak berujung di depannya. Bukit-bukit pasir yang bergeser pelan, seperti monster raksasa yang menertawakan keputusasaannya. Arum tersandung, jatuh, berlutut, dan pasir panas menyengat tangannya. Ia menangis, tapi tak ada air mata yang keluar, tubuhnya sudah terlalu kering untuk itu. "Ibu, maafkan aku," desisnya. Suaranya serak seperti daun kering yang diinjak. Bayangan ibunya yang sakit sakaton muncul di benaknya, terbaring di tikar usang, memohon agar Arum menikah dengan Titis. Titis, nama itu seperti racun yang merayap di nadinya. Pria itu bukan hanya Kasaria, adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Arum menggigil mengingat tangan Titis yang mencekik lehernya saat ia menolak ciumannya, atau tawa kejamnya saat ia menghancurkan bangga-bungga kesayangannya. "Lebih baik mati di sini daripada hidup dengannya," gumam Arum, memaksa dirinya berdiri. Meski kakinya gemetar, tapi gurun tak memberinya waktu untuk bernapas. Di kejauhan, debu membumbung, diiringi suara derap kaki kuda dan teriakan para pria. Aram membeku, jantungannya berdetak liar. Ia tahu siapa mereka, pemburu bayaran yang dikirim Titis. Pria itu tak akan membiarkannya kabur begitu saja. Arum adalah miliknya, katanya. Seperti ternak yang dicap dengan besi panas, ia berlari. Meski kakinya terasa seperti akan patah, tersandung di pasir yang licin, tapi suara kuda semakin dekat, dan tawa para pemburu menggema seperti serigala yang mengintai mangsa. "Di sana dia!" teriak salah satu dari mereka. Suaranya penuh kegembiraan kejam. "Jangan biarkan dia lolos. Titis ingin dia hidup." Arum menoleh, dan hatinya tenggelam. 3 pria menunggang kuda, masing-masing memegang cambuk dan pedang pendek yang berkilau di bawah matahari. Wajah mereka penuh bekas luka. Mata mereka kosong seperti gurun itu sendiri. Arum mencoba berlari ke arah bukit pasir, berharap bisa bersembunyi, tapi kakinya terperosok ke dalam pasir yang dalam. Ia jatuh, napasnya tersengal, dan untuk sesaat ia berpikir untuk menyerah. Mungkin ini akhirnya, mungkin Titis akan menang. Tapi sebelum cambuk pertama mengenai punggungnya, sebuah bayangan melesat. Dari sisi bukit, seorang pria bertubuh tinggi, berpakaian kain coklat yang compang-camping, menerjang pemburu pertama dengan kekuatan seperti badai. Pedangnya bergerak cepat, menebas lengan pria itu, hingga ia menjerit dan jatuh dari kuda. Arum menatap dengan mata terbelalak, tak percaya. Siapa dia? Mengapa dia membantu? "Pergi!" bentak pria itu pada Arum. Suaranya kasar seperti pasir yang tertiup angin. Sembunyi di balik batu itu, Arum tersidar, merangkak menuju batu besar yang menonjol dari pasir. Dari sana, ia menyaksikan perkelahian yang brutal. Pria misterius itu bergerak seperti hantu, menghindari cambuk dan tebasan pedang dengan kecepatan yang menakjubkan. Tapi ia bukan tanpa luka darah mengalir dari lengannya saat pedang salah satu pemburu mengenainya. Ia tak menjerit, hanya menggeram dan membalas dengan pukulan yang menghancurkan rahang lawannya. Kuda-kuda meringkik ketakutan, dan debu beterbangan, menciptakan kabut merah di bawah matahari. "Najib, kau pengkhianat!" teriak pemburu ketiga, seolah mengenal pria itu.
Titis akan membunuhmu untuk ini. Pria yang bernama Najib tak menjawab. Ia hanya menyerang. Pedangnya menusuk dada pemburu itu dengan presisi yang mengerikan. Tubuh pria itu ambruk ke pasir. Darahnya meresap ke dalam tanah kering. Dua pemburu lainnya sudah tergeletak. Satu tak sadarkan diri. Satu lagi merintih sambil memegang lengannya yang patah. Najib berdiri di tengah kekacauan. Napasnya tersengal. Darah menetes dari pedangnya. Ia menoleh ke arah Arum, matanya tajam seperti elang. Tapi ada sesuatu di dalamnya, luka yang tak terucap. "Siapa kau?" tanya Arum. Suaranya gemetar. Ia masih memegang batu, siap melempar jika pria ini ternyata sama berbahayanya dengan pemburu-pemburu itu. "Tak penting," jawab Najib. Suaranya dingin. "Kau takkan bertahan lama di sini. Ikut aku, atau mati di pasir." Arum ragu, tapi suara kuda lain di kejauhan membuatnya panik. Lebih banyak pemburu datang. Dan kali ini, jumlahnya lebih banyak. Najib mengutuk pelan, lalu menarik Arum dengan kasar, menuju sebuah celah di antara bukit pasir. "Jangan melawan, atau kita berdua mati," katanya. Suaranya penuh otoritas. Mereka berlari. Atau lebih tepatnya, Najib menyeret Arum yang hampir pingsan karena kelelahan. Gurun seolah hidup. Pasir berputar di sekitar mereka, menyengat mata dan paru-paru. Di belakang, teriakan pemburu semakin dekat. Arum mendengar nama Titis disebut berulang-ulang. Setiap kali seperti pisau yang menusuk hatinya. "Kembalikan gadis itu," teriak salah satu pemburu. "Dia milik Titis." Najib tiba-tiba berhenti di dekat sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik bukit pasir. Ia mendorong Arum masuk, lalu menghunus pedangnya kembali. "Tetap di sini," perintahnya. "Jangan buat suara." Arum meringkuk di dalam gua. Tubuhnya gemetar. Dari celah kecil, ia melihat Najib berdiri di depan gua, siap menghadapi 5 pemburu yang kini tiba. Perkelahian kedua ini jauh lebih brutal. Najib bertarung seperti orang yang tak peduli hidup atau mati. Tapi jumlah lawan terlalu banyak. Cambuk mengenai punggungnya, meninggalkan luka berdarah. Pedang menusuk pahanya, membuatnya tersandung. Arum menutup mulutnya, menahan jeritan. Air mata mengalir di pipinya. Mengapa pria ini mempertaruhkan nyawanya untuknya? Ia tak mengenalnya. Tapi setiap luka yang diterima Najib terasa seperti luka di hatinya. "Berikan gadis itu," Najib teriak pemimpin pemburu. Seorang pria bertubuh besar, dengan bekas luka melintang di wajahnya. "Kau tahu, Titis tak akan berhenti. Dia akan membakar gurun ini untuk mendapatkannya." Najib meludah ke pasir. Darah bercampur di ludahnya. "Katakan pada Titis," katanya. Suaranya rendah, namun penuh ancaman. Dia tak akan pernah menyentuhnya. Perkelahian berlanjut, dan untuk sesaat, Arum berpikir Najib akan kalah. Tapi dengan sisa tenaganya, ia berhasil menjatuhkan 2 pemburu, mematahkan leher salah satunya dengan gerakan yang mengerikan. Pemimpin pemburu yang terluka parah akhirnya mundur, berjanji akan kembali dengan lebih banyak orang. "Kau tak bisa lari selamanya, Najib," teriaknya, sebelum menghilang di balik badai pasir. Najib ambruk ke pasir. Napasnya tersengal. Arum keluar dari gua, berlari ke arahnya, meski tubuhnya sendiri hampir roboh. "Kau terluka," katanya. Suaranya penuh kepanikan. Ia mencoba merobek kain dari bajunya untuk membalut luka Najib, tapi tangannya gemetar. "Jangan sentuh aku," bentak Najib. Tapi suaranya lemah. Ia memandang Arum, dan untuk sesaat, matanya melunak. "Kau, mengapa mereka mengejarmu?" Arum menunduk, air mata menetes ke pasir. Aku dijodohkan dengan pria yang kejam. Aku lari karena aku tak ingin hidup seperti budak." Najib diam, lalu tertawa pahit. "Gurun ini bukan tempat untuk melarikan diri, gadis.
Ini tempat untuk mati. Sebelum Arum bisa menjawab, badai pasir melanda, mengubur dunia di sekitar mereka. Dalam kegelapan, Najib memegang tangan Arum, menariknya kembali ke gua. "Bertahanlah," katanya. Suaranya nyaris hilang dalam deru angin. "Atau semua ini sia." Di dalam gua, Arum memeluk lututnya. Mendengar badai yang mengamuk di luar, ia memikirkan ibunya, Titis, dan sekarang Najib, pria yang mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan yang jelas. Gurun ini memang kejam, tapi untuk pertama kalinya, Arum merasa ia tak sendirian. Namun, di kejauhan, suara kuda kembali terdengar. Titis belum menyerah, dan perkelahian untuk memperebutkannya baru saja dimulai. Gua kecil itu dingin dan lembab. Aroma tanah basah bercampur dengan bau darah yang mengering di lengan Najib. Arum meringkuk di sudut, memeluk lututnya. Matanya tak lepas dari pria yang duduk di dekat pintu gua. Pedangnya masih berlumur darah. Pemburu bayaran. Badai pasir di luar telah reda, tetapi ketegangan di antara mereka justru semakin tebal. Arum ingin bertanya, ingin memahami mengapa pria ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tetapi, setiap kali ia membuka mulut, kata-kata tercekat di tenggorokannya. Najib bukan penyelamat dari dongengnya. Adalah bayangan yang penuh luka. Sama seperti gurun yang kejam di luar sana. "Kau harus makan," kata Najib tiba-tiba. Suaranya kasar seperti batu yang digerus pasir. Ia melemparkan sepotong roti kering ke arah Arum yang mendarat di dekat kakinya. "Jika kau pingsan lagi, aku tak akan membawamu." Arum memandang roti itu. Perutnya keroncongan, tetapi tangannya tak bergerak. "Mengapa kau melakukan ini?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Kau hampir mati untukku. Aku tak mengenalmu." Najib tak menjawab segera. Ia menatap keluar gua. Matanya menyipit seolah melihat sesuatu di kejauhan yang hanya ia pahami. "Jangan berpikir aku pahlawan," katanya akhirnya. Suaranya dingin. "Aku benci orang seperti mereka, pemburu bayaran yang menjual nyawa demi koin. Dan aku benci pria seperti Titis." Nama Titis membuat Arum menggigil. Bayangan pria itu muncul di benaknya. Tangannya yang mencekik, suaranya yang menghina, dan matanya yang penuh nafsu. Dia tunanganku," bisik Arum. Suaranya penuh rasa malu. "Aku lari karena aku tak tahan lagi. Dia kejam, lebih kejam dari yang kau bayangkan." Najib menoleh, matanya tajam. "Kau salah," katanya. "Aku tahu persis seberapa kejam dia. Pria seperti Titis tak pernah berubah. Mereka menghancurkan semua yang disentuhnya." Kata-kata itu penuh luka, dan Arum merasakan ada cerita di baliknya. Ia ingin bertanya, tetapi sebelum ia bisa membuka mulut, suara derap kuda kembali terdengar di kejauhan. Najib berdiri, pedangnya siap, tubuhnya tegang seperti binatang yang siap menerkam. "Mereka kembali," katanya. Suaranya rendah. "Tetap di sini." "Tunggu." Arum meraih lengannya, tapi Najib menepis tangannya dengan kasar. "Jangan keluar," bentaknya. "Kau akan membuat ini lebih sulit." Arum menurut. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, dari celah gua, ia melihat 6 pemburu bayaran mendekat. Kali ini, dipimpin oleh seorang pria bertubuh raksasa dengan cambuk berduri di tangannya. Wajahnya penuh bekas luka, dan matanya penuh kebencian. "Najib!" teriaknya. Suaranya mengguncang udara. "Kau pikir kau bisa melindungi gadis itu? Titis sudah muak. Dia ingin kepalamu di ujung tombak." Arum menahan napas. Titis. Kemurkaannya seolah merasuki gurun ini, mencapai setiap sudut pasir yang luas. Ia membayangkan pria itu di desanya, mungkin sedang menghancurkan rumahnya, menyiksa ibunya untuk mendapatkan informasi. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia menahannya. Tak ingin Najib mendengar isakannya. Perkelahian di luar gua
dimulai dengan cepat dan brutal. Najib bergerak seperti bayangan. Pedangnya menebas dengan presisi. Tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Cambuk berduri mengenai punggungnya, merobek kain dan kulit, membuatnya tersandung. Darah mengalir ke pasir, menciptakan genangan merah yang mengerikan. Arum menutup mulutnya, menahan jeritan, tetapi hatinya hancur melihat Najib bertarung sendirian. Ia ingin membantu, tetapi tubuhnya lemah dan ketakutan mengikatnya seperti rantai. "Najib, serahkan gadis itu," teriak pemimpin pemburu yang memperkenalkan dirinya sebagai Raden, anak buah setia Titis. Titis tak main-main kali ini. Dia ingin kau mati, dan dia akan mendapatkannya. Najib meludah ke pasir, darah bercampur di ludahnya. "Katakan pada Titis," katanya. Suaranya penuh racun. "Dia akan menyesal pernah mengenal namaku." Perkelahian berlanjut, dan untuk sesaat, Najib tampak tak terkalahkan. Ia menjatuhkan dua pemburu dengan tebasan cepat. Tetapi Raden adalah lawan yang berbeda. Cambuknya bergerak seperti ular, melilit lengan Najib, dan menariknya hingga jatuh. Pedang Najib terlepas, dan Raden menginjak pergelangan tangannya, membuatnya meringis kesakitan. "Kau dulu temanku, Najib," kata Raden. Suaranya penuh ejekan. "Tapi kau memilih jalan yang salah. Sekarang, kau akan mati untuk gadis ini." Arum tak bisa tinggal diam lagi. Dengan tangan gemetar ia meraih batu di dalam gua dan melemparkannya ke arah Raden. Batu itu mengenai kepalanya, membuatnya tersandung, dan memberi Najib kesempatan untuk bangkit. Dengan gerakan cepat, Najib merebut cambuk Raden dan menggunakannya untuk melilit lehernya, menariknya hingga pria itu terjatuh. Tapi kemenangan itu mahal. Najib terluka parah. Darah mengalir dari luka di dadanya, dan napasnya tersengal. Pemburu lainnya mundur, tapi Raden, meski terluka, tertawa. "Titis sedang menuju ke sini," katanya. Suaranya serak. "Dia membawa seluruh anak buahnya. Kau tak akan bisa lari, Najib, dan kau." Gadis, ia menatap ke arah gua, seolah tahu Arum mengintip. "Titis akan membuatmu menyesal pernah." Dilahirkan. Najib menendang Raden hingga pingsan, lalu ambruk ke pasir. Arum berlari keluar, mengabaikan peringatan Najib, dan berlutut di sisinya. "Kau tak boleh mati," katanya. Suaranya pecah. Ia merobek kain dari bajunya, mencoba membalut luka Najib, tetapi darah terus mengalir. "Mengapa kau melakukan ini?" Aku tak berarti apa-apa." Najib memandangnya, matanya penuh luka yang tak terucap. "Kau salah," katanya. Suaranya lemah. "Aku pernah punya adik seperti kau. Titis mengambilnya dariku. Aku tak akan membiarkannya mengambilmu juga." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Arum. Ia menangis. Tangannya berlumur darah. Najib, untuk pertama kalinya, ia melihat pria ini bukan sebagai pejuang, tetapi sebagai seseorang yang sama patahnya dengannya. "Adik," bisik Arum. "Apa yang terjadi padanya?" Najib menutup mata. Napasnya berat. "Dia dijodohkan. Seperti kau, Titis. Dia menghancurkannya. Aku terlambat menyelamatkannya. Aku tak akan terlambat untukmu." Malam itu, mereka pindah ke perkemahan kecil Najib, sebuah tenda kompeng camping di tengah gurun. Najib merawat lukanya sendiri dengan tenang. Tetapi Arum bisa melihat rasa sakit di matanya, bukan hanya dari luka fisik, tetapi dari kenangan yang menghantuinya. Ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Ia adalah prajurit di sebuah perang yang telah lama berakhir. Kehilangan keluarganya karena pengkhianatan dan kekejaman Titis. Arum mendengarkan. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia ingin memeluknya, tetapi Najib menjaga jarak. Seperti tembok tak terlihat di antara mereka.
Di kejauhan, di desa yang kini terasa seperti dunia lain, Titis berdiri di tengah rumah Arum yang telah ia bakar hingga rata dengan tanah. Ibunya lemah dan sakit, meringkuk di sudut, memohon ampun. "Di mana dia?" bentak Titis. Suaranya seperti petir. "Di mana Arum?" Ibunya menangis, tetapi tak bisa menjawab. Titis menendangnya, membuatnya terjatuh. "Kau pikir dia bisa lari dariku?" katanya. Matanya menyala-nyala kemarahan. "Aku akan menemukannya. Dan pria yang membantunya Najib akan kubunuh dengan tanganku sendiri." Ia berbalik ke anak buahnya, 20 pria bersenjata yang berdiri di belakangnya. "Siapkan kuda dan senjata," perintahnya. "Kita ke gurun. Aku ingin kepala Najib dan Arum kembali padaku hidup atau mati." Kembali di gurun, Arum dan Najib duduk di dekat API Castle. Arum memandang bintang-bintang, hatinya dipenuhi ketakutan dan harapan yang rapuh. "Apa kita bisa bertahan?" tanyanya. Suaranya nyaris hilang dalam angin. Najib memandangnya, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tipis. "Kita akan coba," katanya. Tapi Titis tak akan berhenti. "Kita harus bersiap." Malam itu, di bawah langit gurun yang dingin, Arum merasa sesuatu yang asing secercah kehangatan di tengah keputusasaan. Tapi di kejauhan, debu mulai membumbung lagi. Titis datang, dan darah akan tumpah lebih banyak. Pasir gurun menyengat seperti ribuan jarum. Tetapi Arum tak lagi merasakan sakit di kulitnya. Yang ia rasakan adalah luka di hatinya, yang semakin dalam setiap kali ia memandang Najib. Pria itu berjalan di depannya. Langkahnya tegap, meski darah masih merembes dari luka di lengannya. Tenda kompeng camping yang menjadi tempat perlindungan mereka kini terasa seperti benteng terakhir di tengah lautan pasir yang tak berujung. Malam telah turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi ancaman Titis masih membayang. Lebih gelap dari langit, tanpa bintang. "Kau harus istirahat," kata Arum. Suaranya pelan, hampir tenggelam dalam deru angin gurun. Ia memandang Najib yang sedang mengasah pedangnya di dekat api unggun kecil. Cahaya api memantul di wajahnya, menyoroti bekas luka di rahangnya dan mata yang penuh rahasia. "Tidak ada waktu untuk istirahat," jawab Najib. Suaranya datar, namun tegas. Titis akan datang, dan kali ini dia tidak akan mengirim anak buah biasa. Arum menunduk, tangannya memegang kain yang ia gunakan untuk membalut luka Najib tadi. Ia ingin berkata sesuatu, ingin mengucapkan terima kasih, tetapi kata-kata itu terasa hampa dibandingkan pengorbanan pria ini. "Mengapa kau begitu? Yakin dia akan datang sendiri?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Apa yang kau tahu tentang Titis?" Najib berhenti, mengasah pedangnya. Matanya menatap api, seolah melihat masa lalu yang ingin ia bakar. "Titis bukan sekadar pria kaya yang kejam," katanya. Suaranya rendah. "Dia adalah monster yang menghancurkan hidupku, adikku, Laila. Dia adalah korbannya. Dan aku gagal melindunginya." Arum menahan napas. Hatinya terasa seperti dihimpit batu. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia bisa membuka mulut, suara gemuruh kuda mengguncang malam. Najib melompat berdiri, pedangnya siap, matanya menyipit ke arah kegelapan. "Mereka di sini," katanya. Suaranya penuh ketegangan. "Sembunyi di belakang tenda." Sekarang, Arum menurut, berlari ke balik tenda, tetapi hatinya menolak untuk hanya bersembunyi. Ia meraih sebilah pisau kecil yang ditemukannya di perkemahan. Tangannya gemetar, namun penuh tekad. Dari celah kain tenda, ia melihat Payanggen-Beanggen mendekat 10 pria bersenjata, dipimpin oleh seorang pria yang wajahnya dikenali Najib dengan ekspresi yang penuh kebencian. "Kadir," sapa Najib.
Suaranya seperti racun. Kau akhirnya menunjukkan dirimu, Kadir. Pria bertubuh ramping dengan mata licik tersenyum sinis. Ia mengenakan jubah hitam yang berkibar di angin gurun. Pedang panjang di tangannya berkilau di bawah cahaya bulan. Najib, teman lama, katanya. Suaranya penuh ejekan. Kau masih hidup. Titis akan senang melihat kepalamu di ujung tombakku. Arum menahan napas. Kadir, siapa dia? Dari nada Najib. Ia tahu, pria ini bukan sekadar pemburu bayaran. Ada sejarah di antara mereka. Sejarah yang penuh darah dan pengkhianatan. Jangan berpura-pura. Kadir, bentak Najib. Kau yang menyerahkan Laila pada Titis. Kau yang membiarkannya mati. Dan sekarang kau datang untuk gadis ini? Kau tak punya hati. Kadir tertawa, suaranya seperti pisau yang mengiris udara. Hati di dunia ini, yang penting adalah koin dan kekuasaan. Titis membayar lebih baik daripada kesetiaanmu yang bodoh itu. Serahkan gadis itu, atau aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Perkelahian meledak seperti badai. Najib bergerak cepat. Pedangnya bertemu dengan pedang Kadir dalam dentang. Logam yang memekakan telinga. Anak buah Kadir menyerang dari segala arah. Cambuk dan pedang, mereka mengincar Najib seperti serigala yang kelaparan. Arum menonton dengan jantung yang hampir berhenti. Pisau di tangannya terasa tak berguna. Najib bertarung dengan keberanian yang putus asa. Menebas dua pria dalam hitungan detik. Tetapi Kadir adalah lawan yang berbeda. Ia licik, menghindari setiap serangan Najib dengan gerakan seperti ular. Lalu membalas dengan tebasan yang mengenai bahu Najib. Darah menyembur, dan Najib tersandung. Arum tak bisa tinggal diam. Dengan teriakan yang penuh kemarahan dan ketakutan, ia melompat keluar dari persembunyiannya, melemparkan pisau ke arah Kadir. Pisau itu hanya menggores lengannya, tetapi cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Najib memanfaatkan momen itu, menendang Kadir hingga terjatuh ke pasir. Tetapi anak buah Kadir segera menyerang Arum. "Jangan sentuh dia!" teriak Najib. Suaranya penuh keputusasaan. Ia berlari ke arah Arum, mendorongnya menjauh. Tetapi terlambat sebilah pedang menusuk sisi tubuh Arum, membuatnya menjerit dan jatuh ke pasir. Darah hangat mengalir dari lukanya, mencampur dengan pasir yang dingin. Dunia menjadi kabur. Dan untuk sesaat, Arum berpikir ini adalah akhir. Najib mengamuk. Ia bertarung seperti iblis, menebas anak buah Kadir dengan kekuatan yang tak manusiawi. Darah dan pasir beterbangan. Jeritan para pria menggema di gurun. Kadir mencoba melarikan diri, tetapi Najib menangkapnya, menjepit lehernya dengan lengan yang berlumur darah. "Kau akan membayar untuk Laila," katanya. Suaranya penuh kebencian. "Dan untuk dia." Tapi sebelum Najib bisa mengakhiri nyawa Kadir, pria itu tertawa. Suaranya serak. "Kau terlambat, Najib. Titis sudah di sini. Kau dan gadis itu akan mati malam ini." Najib melempar Kadir ke pasir, lalu berlari ke arah Arum yang torbering. Lemah, napasnya tersengal. "Arum, tahan," katanya. Suaranya pecah. Ia mengangkat tubuhnya dengan lembut, tetapi darah terus mengalir dari luka Arum. "Jangan menyerah. Aku tak akan kehilanganmu juga." Arum memandangnya. Matanya buram karena air mata dan rasa sakit. "Najib, aku tak ingin kau mati karena aku," bisiknya. Suaranya nyaris hilang. "Pergi, selamatkan dirimu." Najib menggeleng. Air mata sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya menggenang di matanya. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak," katanya. "Aku tak akan kehilanganmu." Di kejauhan, suara kuda semakin keras. Titis telah tiba, membawa pasukan yang lebih besar. Kemurkaannya seperti api yang siap membakar gurun. Najib menggendong Arum
berlari menuju bukit pasir, mencari tempat untuk bersembunyi. Setiap langkahnya penuh rasa sakit, baik dari luka fisiknya maupun dari pengkhianatan Qadir yang membuka kembali luka masa lalunya. Di tengah pelarian, Arum meraih tangan Najib. Jari-jarinya lemah, namun penuh tekad. "Jika kita mati," katanya, suaranya serak, "aku senang bertemu denganmu." Najib tak menjawab, tetapi tangannya memegang Arum lebih erat. Di belakang mereka, Titis dan anak buahnya mendekat. Bayangan mereka seperti kematian yang merayap di bawah bulan. Pertempuran belum selesai, dan pengkhianatan Qadir hanyalah awal dari badai yang akan datang. Gurun malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa bisikan kematian yang merayap di antara bukit-bukit pasir. Arum terbangun dengan tubuh yang nyeri. Luka di sisinya masih terasa seperti api yang menyala setiap kali ia bergerak. Najib duduk di sampingnya. Wajahnya pucat di bawah cahaya bulan. Tangannya sibuk membalut luka baru di lengannya sendiri. Mereka telah berlari berhari-hari, menghindari anak buah Titis, tetapi kekuatan mereka hampir habis. Gurun tak kenal ampun, dan Titis dengan kemurkaannya yang seperti badai. "Semakin dekat, kita tak bisa terus lari," kata Arum. Suaranya serak, nyaris hilang. Ia memandang Najib, matanya penuh ketakutan, namun juga tekad. "Kau terluka lebih parah dariku. Kita harus cari tempat aman." Najib menoleh. Matanya yang biasanya keras kini lembut, penuh luka yang tak pernah ia ungkapkan. "Ada sebuah suku di utara," katanya. "Mereka menerima pelarian, tapi ada syaratnya. Kita harus menikah." Kata itu membuat Arum membeku. Menikah, kata yang dulu ia kaitkan dengan Titis, dengan belenggu dan penderitaan. Tapi saat ia memandang Najib, pria yang telah mempertaruhkan nyawanya berulang kali untuknya, hatinya terasa berbeda. Ada kehangatan di tengah keputusasaan, sesuatu yang rapuh namun nyata. "Menikah untuk bertahan hidup?" tanyanya. Suaranya gemetar. Najib mengangguk, tak bertemu dengan matanya. "Itu aturan mereka. Hanya pasangan suami istri yang boleh tinggal. Jika tidak, mereka akan mengusir kita atau menyerahkan kita pada Titis." Arum menunduk, jari-jarinya memainkan pasir. Di sisinya, ia memikirkan ibunya yang kini mungkin menderita di tangan Titis. Ia memikirkan bangga-bangga yang pernah ia tanam, kini hancur di bawah kaki pria kejam itu. Dan ia memikirkan Najib, pria yang telah memberinya harapan di tengah neraka. "Baiklah," bisiknya akhirnya. "Aku setuju." Perjalanan ke suku itu penuh penderitaan. Arum dan Najib berjalan dengan susah payah, saling menopang. Darah dan keringat bercampur di tubuh mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di perkampungan suku, sebuah oasis kecil di tengah gurun, mereka disambut dengan tatapan curiga. Pemimpin suku, seorang wanita tua bernama Zahra, memandang mereka dengan mata yang tajam. "Kalian pelarian," katanya. Suaranya seperti batu yang retak. "Apa yang kalian tawarkan untuk tinggal di sini?" "Kami akan menikah," jawab Najib. Suaranya tegas, meski tubuhnya lemah. "Kami akan mengikuti aturanmu." Zahra mengangguk, tetapi ada peringatan di matanya. "Pernikahan di suku kami adalah ikatan suci, bukan sekadar pelarian. Jika kalian berbohong, Gurun akan menghukum kalian." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, upacara pernikahan diadakan. Arum mengenakan kain sederhana yang diberikan oleh wanita suku. Rambutnya dihiasi bunga gurun yang kecil, namun indah. Najib berdiri di sisinya. Wajahnya kaku tetapi matanya penuh emosi yang tak bisa ia sembunyikan. Saat Zahra memimpin upacara, meminta mereka mengucapkan janji, Arum merasa air mata mengalir di pipinya.
bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang tak pernah ia duga akan ia rasakan di tengah gurun ini. Aku, Arum, berjanji untuk berdiri di sampingmu, Najib, dalam hidup dan mati, katanya. Suaranya pecah, ia memandang Najib, dan untuk pertama kalinya, ia melihat senyum kecil di wajah pria. Itu senyum yang membuat hatinya hangat. Aku, Najib, berjanji untuk melindungimu, Arum. Dengan nyawaku, jawab Najib. Suaranya rendah tetapi penuh makna. Ia meraih tangan Arum. Jari-jarinya kasar namun lembut saat menyentuhnya. Aku tak akan membiarkanmu terluka lagi. Saat mereka menyentuh dahi satu sama lain, sesuai tradisi suku, sorak-sorai kecil dari anggota suku menggema. Untuk sesaat, Arum merasa seperti dunia telah berhenti. Gurun, Titis, penderitaan itu semua terasa jauh. Hanya ada dia dan Najib. Dua jiwa yang patah, namun menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Ia menangis. Tetapi kali ini karena kebahagiaan yang rapuh. Seperti bunga gurun yang mekar di tengah badai. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di tengah malam, saat suku tertidur, suara kuda dan teriakan memecah keheningan. Titis telah tiba, membawa pasukan yang lebih besar dari sebelumnya. 30 pria bersenjata, masing-masing dengan mata penuh dendam. Api unggun di perkampungan, suku menyala terang, menerangi wajah Titis yang penuh kemurkaan. Arum, teriaknya. Suaranya mengguncang udara. Kau pikir kau bisa lari dariku? Dan kau, Najib, akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Najib mendorong Arum ke belakang. Pedangnya sudah di tangan. Tetap di sini, katanya. Suaranya penuh otoritas. Tapi Arum menolak. Ia meraih tombak dari salah satu anggota suku, berdiri di sisi Najib. Meski lukanya masih menyiksa, aku tak akan membiarkanmu bertarung sendirian, katanya. Matanya penuh tekad. Pertempuran meledak seperti badai pasir. Najib bertarung dengan keberanian yang putus asa, menebas anak buah Titis dengan pedangnya. Tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Anggota suku bergabung, tetapi mereka kalah jumlah. Darah mengalir di pasir. Jeritan dan dentang pedang mengisi udara. Arum bertarung dengan tombaknya, meski setiap gerakan membuat lukanya berdarah lagi. Ia melihat Titis di kejauhan. Matanya menyala seperti iblis, dan ketakutan yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi kemarahan. Titis akhirnya menghadapi Najib. Pedang mereka bertemu dalam duel yang brutal. Kau mencuri milikku, teriak Titis. Wajahnya memerah karena amarah. Arum adalah milikku, dia bukan milik siapapun, balas Najib. Suaranya penuh kebencian. Dan kau akan membayar untuk Laila dan untuk semua yang kau lakukan padanya. Pertarungan mereka seperti tarian kematian. Pedang mereka bergerak cepat. Darah menyembur setiap kali tebasan mengenai sasaran. Tapi Titis lebih kuat, lebih beringas. Ia berhasil menusuk perut Najib, membuat pria itu jatuh berlutut. Pedangnya jatuh ke pasir. Arum menjerit, berlari ke arah mereka. Tetapi anak buah Titis menahannya, mencekiknya, hingga ia hampir pingsan. Najib, teriak Arum. Air matanya mengalir. Ia meronta, tetapi tangan-tangan kasar itu terlalu kuat. Titis tertawa, mengangkat pedangnya untuk mengakhiri nyawa Najib. Ini untuk pengkhianatanmu, katanya. Suaranya penuh kemenangan. Tapi Arum tak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menggigit tangan pria yang menahannya, meraih tombak yang jatuh, dan melemparkannya ke arah Titis. Tombak itu mengenai bahunya, membuatnya tersandung. Najib memanfaatkan momen itu, mengambil pedangnya dan menusukkannya ke dada Titis. Pria itu ambruk, darah mengalir dari mulutnya. Matanya penuh kebencian. Bahkan di saat kematian, anak buah Titis melihat pemimpin mereka jatuh, mulai mundur.
pertempuran berakhir. Tetapi dengan harga yang mahal, perkampungan suku hancur. Banyak anggota suku terluka atau tewas. Arum berlari ke arah Najib, yang kini terbaring di pasir. Napasnya lemah, darah mengalir dari lukanya. "Najib, tahan," katanya, menangis sambil memegang wajahnya. "Kau tidak boleh mati, kita baru saja menikah." Najib tersenyum tipis, tangannya menyentuh wajah Arum. "Aku bahagia," katanya. Suaranya nyaris hilang. "Untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Terima kasih, Arum." Arum menangis, memeluknya erat, merasakan napas Najib yang semakin melemah. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya. "Aku mencintaimu." Najib tak menjawab, matanya menutup, tangannya jatuh lemas. Arum menjerit, suaranya menggema di gurun, mencampur dengan angin yang membawa pasir. Suku itu berkumpul di sekitarnya, menundukkan kepala dalam penghormatan. Zahra mendekat, meletakkan tangan di bahu Arum. "Dia menyelamatkan kita semua," katanya. "Dan dia mencintaimu." Arum memandang langit. Bintang-bintang seolah menangis bersamanya. Ia kehilangan Najib. Tetapi di tengah kesedihan, ia merasakan kebahagiaan yang pahit cinta, yang singkat namun nyata, yang memberinya alasan untuk hidup. Ia berjanji di atas tubuh Najib untuk melanjutkan hidup, membawa kenangan mereka, dan tak pernah membiarkan titis atau siapapun menghancurkan jiwanya lagi.